Kita langsung saja menuju nas kitab suci. Saya ingin mengajak saudara-saudariku semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kitab Keluaran pasal 21. Kitab Keluaran pasal 21 ayat 1. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Haleluya. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Seorang yang menolak untuk dimerdekakan. Seorang yang lebih memilih untuk mengikuti tuannya karena dia mencintai tuannya dan dia ingin tetap tinggal di rumah tuannya. Karena dia mencintai istri yang diberikan oleh tuannya, dia mencintai anak-anak yang dilahirkan baginya oleh istrinya. Sehingga ketika tiba waktunya supaya dia memperoleh kemerdekaan bagi dirinya, maka dia menolak untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut. Dia menolak untuk menerima kebebasan tersebut, sehingga dia tetap tinggal sebagai seorang budak. Ketika kesempatan diberikan kepadanya untuk menjadi seorang yang merdeka, dia menolak untuk menjadi merdeka. Dia tetap memilih untuk menjadi budak bagi tuannya. Ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, maka orang ini dibawa ke hadapan Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Haleluya. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Ditindik, dikasih tindik, dikasih tanda. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya di sepanjang hayatnya. Haleluya. Diberkatilah pembacaan firman Tuhan, kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk nas firman ini Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara dengan sangat yang sederhana Tuhan. Berbicara kepada orang-orang yang mengagumkan ini Tuhan. Umat-Mu Tuhan, saudara-saudariku Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau pimpin oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, Kau ilhami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudariku yang terkasih. Haleluya. Ini adalah nas kitab suci yang dibacakan oleh Brother Branham ketika dia berkhotbah tentang tanda binatang atau meterai antikristus. Tanda antikristus. Dan ketika Brother Branham berkhotbah tentang tanda antikristus, maka Brother Branham mengutip nas yang ada di Keluaran pasal 21. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudariku semuanya sekali lagi, baik yang ada di perhimpunan-perhimpunan
Damai sejahtera Allah melimpah atas hidup kita. Sebuah keistimewaan bagi saya untuk bisa melayani umat Tuhan yang mengagumkan. Untuk melayani saudara-saudariku semuanya yang mengagumkan. Haleluya, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, tidakkah Anda tahu bahwa Anda adalah orang-orang yang diberkati? Haleluya, Anda adalah orang-orang yang teristimewa. Anda adalah orang-orang yang dikaruniai dengan Roh Kudus. Segala kekayaan surgawi melimpah atas hidup kita. Haleluya, glory. Saya bacakan nas yang berikutnya. Di Yeskiel 9, nas yang sudah familiar bagi saudara-saudari semuanya. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring, maju kemari. Hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Haleluya. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Haleluya. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Ayat 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem. Haleluya. Dan tulislah huruf T and set a mark. Taruhlah tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ada orang-orang yang senantiasa berkeluh kesah atas perbuatan-perbuatan keji, atas dosa-dosa yang berlangsung di kota mereka, di Yerusalem. Haleluya. Dan kepada seorang yang memegang alat penulis di sisinya ini, maka Tuhan berfirman kepadanya, tandai mereka. Tandai mereka. Kasih, berikan cap kepada mereka. Haleluya. Karena mereka sudah berkeluh kesah, berdoa siang dan malam bagi dosa-dosa orang-orang fasik. Haleluya. Di ayat kelima, dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang. Seorang yang memegang alat penulis, seorang yang memeteraikan, maka yang mengikuti dia dari belakang. Ikutlah dia dari belakang. Kepada yang lain dikatakan, melalui kota itu, melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua sekalipun, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang dikasih cap, tetapi semua orang yang ditandai, yang diberikan tanda huruf T itu, jangan engkau sentuh mereka, jangan engkau singgung mereka. Mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Oh, haleluya. Glory. Kejadian Exodus, kitab Keluaran pasal 21 yang barusan kita baca, berbicara tentang diberikan tanda, memberi tanda. Yeskiel pasal 9 yang kita baca juga berbicara tentang memberi tanda. Haleluya. Yang satu diberi tanda sehingga dia tetap menjadi budak dan dia tidak ingin merdeka. Tapi di Yeskiel 9 yang diberi tanda adalah orang-orang yang diluputkan. Tetapi yang mereka yang di luar dari tanda meterai yang diberikan, mereka menjadi orang-orang yang dibinasakan. Haleluya. Glory. Satu nas lagi.
Wahyu 7. Nas yang sudah familiar. Haleluya. And after these things, kemudian daripada itu, sesudah hal-hal ini, sesudah meterai ke-1, sesudah meterai 2, sesudah meterai 3, sesudah meterai 4, sesudah meterai 5, sesudah meterai 6. Haleluya. Karena ke-6 meterai pertama tertulis di Wahyu pasal 6. Amin. Haleluya. Kemudian daripada itu, sesudah hal-hal ini, aku melihat 4 malaikat berdiri pada ke-4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin bumi. Ada 4 malaikat berdiri, dan ke-4 malaikat ini berdiri di ke-4 penjuru bumi, ke-4 mata angin. Haleluya. Dan supaya jangan ada angin bertiup di darat, bertiup di laut, bertiup di pohon-pohon. Dan yang berikutnya, seorang malaikat tampil, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, from the east. Dan timur adalah dari timur, dan timur adalah tempat dari mana matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada ke-4 malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut itu. Dan malaikat yang memegang meterai Allah yang hidup ini berkata, jangan rusakkan bumi, jangan rusakkan laut, jangan rusakkan pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Haleluya, glory. Sebab akan ada pengrusakan, sebab akan ada penghancuran. Haleluya, akan ada kebinasaan. Bumi akan dihancurkan, bumi akan dirusakkan, laut akan dirusakkan, pepohonan akan dirusakkan. Haleluya, glory. Tetapi dikatakan tahan, tahan angin. Oh, glory, karena angin ini merusak, karena angin ini menghancurkan, karena angin ini menghancurkan bumi, karena angin ini merusak lautan, karena angin ini merusak pepohonan. Dan pepohonan adalah hutan-hutan. Haleluya, glory. Karena angin ini merusak ekologi, karena angin ini merusak sistem lingkungan hidup, karena angin ini mendatangkan pencemaran, karena angin ini merusak tanah di bumi, dan angin ini membinasakan manusia. Haleluya. Tetapi kalau angin ini dibiarkan terus bertiup, haleluya, maka segala sesuatu yang ada di dalam bumi dan segala isinya akan binasa. Amin. Tetapi seorang malaikat tampil yang memegang meterai Allah yang hidup, dan dia berseru, haleluya, dan dia berkata, tahan, tahan, haleluya. Sebelum yang pemusnah-pemusnah datang, maka seorang dengan penulis di tangannya, dia tidak membiarkan pemusnah-pemusnah itu berjalan di depan, tapi dia berjalan di depan. Oh, glory. Karena kalau dia tidak berjalan di depan, dan pemusnah orang-orang dengan alat pemusnah yang di tangannya datang, maka dia akan merusak dan membinasakan siapapun, baik tua, baik muda, baik anak-anak, siapapun akan dia binasakan. Tetapi syukur ada seorang yang berjalan di depan dengan alat penulis di tangannya. Haleluya, dan kepada dia difirmankan, cap, berikan tanda. Haleluya. Oh, glory. Sesudah diberikan cap, haleluya, maka yang mengikuti dari belakang dia datang. Tetapi ketika orang ini yang memegang meterai ini berjalan, sambil dia berjalan, sambil dia memberikan tanda, sambil dia memberikan meterai, maka yang di belakang dia pun sedang berjalan dengan alat pemusnah di tangannya. Haleluya, glory. Dan di Wahyu pasal 7 kita melihat seorang malaikat tampil dari tempat matahari terbit. Haleluya. Dan dia memegang meterai Allah yang hidup. Dan dia berkata kepada ke-4 malaikat itu, tahan angin. Sebelum
kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Haleluya. Brother Branham berbicara dari nas dari Keluaran pasal 21, dia sedang mengambil sebuah subjek tentang meterai antikristus. Dan apa yang menjadi judul pesan kecil pada pagi hari ini adalah waktunya, the marking time. Waktunya untuk diberikan tanda. Brother Branham berkata di sini, Anda bisa saja duduk, Anda bisa saja datang ke gereja, Anda bisa saja bernyanyi, serajin yang Anda bisa. Tetapi Alkitab katakan bahwa di akhir zaman, di zaman ini, setiap orang yang tidak mendapatkan tanda dari Roh Kudus, yang tidak mendapatkan meterai dari Roh Kudus, maka mereka diberikan cap atau tanda binatang. Haleluya. Di akhir zaman, setiap orang yang tidak diberikan meterai dari Roh Kudus, maka mereka diberikan tanda binatang. Apakah tanda binatang? Ketidakpercayaan. Itu adalah tanda binatang. Karena tanda binatang adalah tanda bagi mereka yang berdosa. Tanda binatang adalah bagi mereka yang menolak kebenaran. Tanda binatang adalah bagi mereka yang menolak Injil ketika itu diperdengarkan. Haleluya. Saya tadi sedikit berbincang dengan saudara kita di sini, Brother Jupendri. Lihat Petrus khotbah. Dia khotbah di hadapan ribuan orang pada waktu itu di Yerusalem. Dan itu adalah kumpulan campur baur, di mana ada banyak golongan kelas orang di situ. Mungkin sebagian dari kumpulan itu adalah orang-orang Farisi, ataupun imam-imam, ataupun ahli-ahli Taurat. Kemudian di sini seorang manusia yang tidak tahu membaca, tidak bisa buat tanda tangan, yang dulunya hanya tahu menjala ikan, dan kemudian menjual ikannya. Mungkin yang dia tahu hanya berapa penghasilan dia hari ini. Dia tidak tahu membaca, mungkin dia tidak tahu membuat tanda tangan, tetapi disinilah berkhotbah seorang manusia yang tidak berpendidikan, yang tidak memiliki intelektual, yang tidak memiliki kecerdasan di dalam dirinya, tetapi seketika ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ketika dia berbicara, bertobatlah. Dan dia berkata, dan dia mengatakan bertobatlah kepada yang di situ ada orang-orang yang sudah belajar hukum-hukum Musa dari hari ke hari. Siang dan malam dia membolak-balik Alkitab. Haleluya. Dia menelusuri nas-nas kitab suci. Orang-orang yang hidup di bawah hukum-hukum Musa, Farisi dan Saduki, tetapi di sini seorang yang dipenuhi Roh Kudus berkata kepada keramaian itu, hai kamu sekalian, orang-orang Yahudi, all the house of Israel.
seluruh kaum Israel, bertobatlah. Anda mau mengatakan bertobat kepada orang yang dari pagi, siang, malam membolak-balik nas-nas kitab suci? Anda bisa katakan bertobat, karena ketika firman yang benar datang, dia menolak, dia perlu bertobat. Karena apakah dosa? Dosa adalah tidak percaya. Kepada apa Anda tidak percaya? Kepada apa mereka tidak percaya? Kepada apa Anda tidak percaya? Kepada firman yang disingkapkan di zamannya. Kepada firman yang benar yang Tuhan bukakan di zamannya. Kepada firman yang benar yang Tuhan kirim di zamannya. Haleluya. Itu adalah ketika peristiwa di Keluaran pasal 21. Itu adalah ketika waktunya setiap orang, baik budak atau siapapun, mereka harus dimerdekakan. Ketika sangkakala itu dibunyikan, jika orang tersebut ingin pergi sebagai orang yang bebas, maka dia bisa pergi sebagai orang yang bebas. Maka dia bisa pergi sebagai orang yang merdeka. Tetapi jika dia tidak mau, maka dia akan ditandai. Ketika dia ditandai, maka dia akan melayani tuannya sepanjang umur hidupnya. Dan Brother Branham katakan, tuan yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang iblis. Tuan yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang dosa. Tuan yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang kefasikan. Dan Brother Branham katakan bahwa ketika Anda memberi diri Anda dicap, ketika Anda memberi telinga Anda ditindik di pintu itu, haleluya, maka Anda binasa. Maka Anda binasa. Karena ketika sangkakala Injil diperdengarkan, yang mendatangkan kemerdekaan, tetapi kamu lebih memilih Tuanmu, dan kamu lebih mencintai Tuanmu, haleluya, maka kamu binasa. Haleluya, glory. Kemudian datang pertanyaan, Brother Branham, lantas apakah meterai Allah itu? Meterai Allah adalah Roh Kudus. Lalu ditanyakanlah kembali kepada dia, apakah itu Alkitabiah? Absolutely, mutlak itu Alkitabiah. Haleluya, amen. Dan Brother Branham katakan, seperti yang sudah diajarkan kepada kita di tempat ini, Efesus 4 ayat 30. Janganlah engkau mendukakan Roh Kudusnya Allah, yang olehnya kamu dimeteraikan sampai kepada hari penebusanmu. Disitulah meterai Allah itu. Meterai Allah itu datang di hari-hari terakhir, dan Alkitab berkata bahwa meterai Allah itu adalah baptisan Roh Kudus. Setiap orang yang memiliki baptisan Roh Kudus itu, maka hati mereka merdeka. Disitulah mereka dimeteraikan oleh pengetahuannya Allah di dahi mereka, sehingga mereka tahu bahwa Yesus mati, dikuburkan, haleluya, tidak hanya mati, tidak hanya dikuburkan, tetapi dia bangkit lagi karena mereka bisa melihat Yesus. Karena mereka bisa melihat Yesus yang dibangkitkan itu. Sedikit waktu lagi kamu tidak akan melihat, dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku. Bahkan aku tinggal di dalam kamu. Haleluya. Aku tidak akan membiarkan kamu comfortless. Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu, comfortless, tanpa penghiburan. Aku tidak akan membiarkanmu tanpa penghiburan, tetapi aku akan mengirimkan seorang penghibur bagimu. Haleluya. I will give you a comforter. I will send you a comforter. I will not leave you
forsake you comfortless. Haleluya. Aku tidak akan membiarkan engkau tanpa penghibur. Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku tidak akan membiarkan engkau tidak terurus. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Dan Roh Kudus ini akan memeteraikanmu. Dunia tidak melihat aku. Haleluya. Tetapi kamu melihat aku. Tetapi kamu mengenal aku. Karena aku mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Dan Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Dan Roh Kudus itu menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. Masih banyak hal yang harus kukatakan dan kusampaikan kepadamu saat ini. Tetapi kamu tidak bisa menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran itu datang kepadamu, apabila Roh Kudus itu datang kepadamu, yang tidak bisa dilihat oleh dunia ini, tetapi kamu bisa mengenalinya. Haleluya. Dia akan menuntun kamu kepada seluruh kebenaran. He will lead you to all truth. Haleluya. He will guide you to all truth. Tanpa Roh Kudus, kamu belum bisa menanggungnya. Tetapi sesudah Roh Kudus datang, haleluya, maka seluruh kebenaran akan kuberikan kepadamu. Amen. Haleluya. Sebab aku akan tinggal di dalam kamu. Aku akan menyertaimu, bahkan tinggal di dalam kamu, sampai kepada kesudahan dunia. Ini diucapkan 2000 tahun yang lalu. Dikatakan sampai kepada kesudahan dunia. Di mana Anda berada sekarang? Di detik-detik dunia akan sudah. Di detik-detik dunia akan sudah. Akan disudahi. Akan diakhiri. Dan dia berkata, sampai kesudahan dunia. Di mana Anda hidup sekarang? Di zaman Laodikia. Apakah zaman Laodikia? Zamannya kemurtatan. Apakah zaman Laodikia? Kegelapan. Apakah zaman Laodikia? Zaman yang ketujuh. Kita diajar tentang 7 zaman gereja. Ini ada zaman Laodikia. Haleluya. Ada 7 zaman gereja yang berlangsung di sepanjang 2000 tahun. Mulai dari Efesus sampai Laodikia. Dan Laodikia, zaman Laodikia, akhir zaman. Dan kita hidup di penghujung Laodikia. Di mana dalam beberapa saat lagi, dalam hitungan detiknya Tuhan. Haleluya. Saya tidak mengatakan hitungan detik kita. Tapi dalam hitungan detiknya Tuhan. Maka tidak akan ada lagi sejarah yang tertulis. Karena sekarang yang berlangsung adalah peristiwa-peristiwa modern yang dibuat jelas oleh nubuatan. Haleluya. Di mana Anda tidak akan lagi melihat sejarah. Haleluya. Karena apa yang kita lihat sekarang berlangsung dengan begitu cepat. Dan perubahan-perubahan berlangsung dengan begitu cepat. Haleluya. Tapi syukur kepada Tuhan. I will restore, thus saith the Lord. Aku akan memulihkan, demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini genap di akhir zaman. Aku akan memulihkan. Dan dia mengirimkan nabinya untuk mengerjakan pekerjaan pemulihan. Yang dari mulutnya keluar sebuah pesan. Yang adalah pesan pemulihan. Tapi puji Tuhan, sebelum masuk ke zaman Laodikia, ada pintu terbuka. Haleluya. Sehingga setiap orang yang sudah dipredestinasi di dalam pikirannya Allah, orang-orang yang menjadi tebusannya, haleluya, orang-orang yang sudah ditebus oleh anak domba Allah sebelum dasar dunia dijadikan, di mana darah anak domba telah tercurah sebelum dasar dunia dijadikan, bagi orang-orang yang sudah ada sebelum dasar dunia dijadikan. Haleluya. Ketika sampai di zaman Laodikia, maka dikatakan, aku akan menempatkan pintu terbuka di hadapanmu. Haleluya. Glory. Sehingga Anda mendapati di akhir zaman, ada orang-orang yang masuk ke dalam pintu yang terbuka, ada orang-orang yang tidak masuk ke pintu terbuka. Mereka yang masuk ke dalam, mereka yang melewatkan pintu yang terbuka, haleluya, maka mereka masuk sebagai orang-orang Laodikia, haleluya. Tetapi mereka yang masuk ke dalam pintu terbuka itu, mereka berada di luar Laodikia. Mereka tidak dipengaruhi oleh Laodikia, haleluya. Mereka hanya dipengaruhi dari sorga, mereka hanya dipengaruhi dari tahta, mereka hanya dipengaruhi dari Roh Kudus, haleluya. Mereka tidak dipengaruhi dari kegelapan yang ada di Laodikia, di mana 200 juta roh jahat dilepaskan di Laodikia. Haleluya. Hanya ada 2 jenis roh. Kalau tidak roh Allah, roh iblis.
Haleluya. Dan roh iblis memiliki 200 juta roh jahat. Tetapi di sini ada roh Allah. Dan setiap orang harus dimeteraikan dengan roh Allah. Yang adalah Roh Kudus. Haleluya. Brother Branham katakan bahwa sangkakala Yobel berbunyi di tahun yang ke-7 tersebut. Ketika sangkakala itu berbunyi, maka budak ini memiliki hak untuk bebas dan merdeka. Sangkakala itu berbunyi, Yobel itu, maka budak-budak itu bisa merdeka karena sangkakala itu berbunyi. Setiap orang yang ingin merdeka, mereka bisa pergi. Tetapi sebagian, ada beberapa orang dari mereka sangat cinta untuk menjadi hamba. Mereka sangat cinta untuk menjadi hamba. Dan ada istilah-istilah yang lain untuk itu. Mereka tidak punya kemampuan untuk ditebus. Haleluya. Orang-orang ini dibawa ke altar, ke mezbah, dan telinganya dilubangi dengan jarum penusuk, dan mereka ditandai selama-lamanya, dan mereka akan selalu melayani tuannya itu selama-lamanya. Ketika pesan Injil diberitakan, maka Anda mendengarnya. Dan pesan Injil ini adalah sangkakala Injil yang memperdengarkan kebenaran. Ketika siapapun yang mendengarnya, maka dia memiliki kesempatan untuk bebas. Dia beroleh kesempatan untuk merdeka. Tapi ketika dia berpaling, dia menolak untuk mendengarkan sangkakala tersebut, sekalipun dia religius, sekalipun dia datang ke gereja, sekalipun dia membaca Alkitabnya, sekalipun dia melakukan hal-hal yang religius, tetapi dia tidak akan pernah menerima Roh Kudus. Orang-orang religius yang tidak pernah menerima Roh Kudus. Inilah Laodikia. Miskin, buta, melarat, telanjang, dan tidak mengetahuinya. Tapi apa yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri? Kami kaya, kami rohani, kami religius, kami punya gereja, kami membagi-bagikan Alkitab, kami punya pelayanan musik, kami punya semuanya yang bagus. Kami religius. Itulah Laodikia. Memiliki bentuk kesalehan, tetapi menyangkali kuasanya. Haleluya. Seorang budak Ibrani selama 6 tahun dia bekerja kepada tuannya itu.
Brother Branham berkata, lihat dia Ibrani. Lihat dia Ibrani. Itu artinya dia adalah orang percaya. Brother Branham katakan dia orang percaya. Atau dia orang Kristen. Lihat, dia budak Ibrani. Lihat, dia Ibrani. Maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Selama 6 tahun dia bekerja. Tetapi pada tahun yang ke-7, maka dia harus diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Tanpa membayar tebusan apa-apa. Bukankah itu juga adalah gambaran tentang kita? Bahwa kita merdeka, kita punya hak untuk merdeka. Sesudah, Brother Branham katakan ketika, Alkitab katakan seketika sangkakala Yobel berbunyi. Dan Brother Branham katakan sangkakala Injil yang memperdengarkan kebenaran. Ketika pesan ini datang, seorang nabi tampil dengan sebuah pesan. Haleluya. Nabi pergi, pengkhotbah 5 jawatan tampil, mengumandangkan suara kebenaran. Haleluya. Dan ketika dia mendengar sangkakala itu berbunyi, maka dia harus diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Tidak membayar tebusan apa-apa. Freely. Cuma-cuma. Siapa yang sudah membayarnya bagi Anda dan saya? He died for me, He died for you on Calvary. Dia mati bagimu, dia mati bagiku di Calvary. He paid the price. Dia membayar harganya bagi Anda dan saya. Kapan dia membayar harganya? 2000 tahun yang lalu. Di mana sekarang Anda berada? Di zaman yang ke-7. Di mana Anda berada? Di zaman yang ke-7. Di zaman Laodikia. Dan sebelum masuk ke zaman Laodikia, ada pintu terbuka. Siapakah pintu itu? Yesus Kristus sendiri. Hai kamu, marilah datang kepadamu. Masuk ke dalam pintu ini. Haleluya. Setiap domba yang masuk ke dalam kandang domba, masuk melalui pintu. Dan siapakah pintu itu? Yesus sendiri. Karena gembala, dia selalu tidur di pintu itu. Karena gembala, dia adalah penjaga di pintu itu. Setiap domba yang mau masuk, maka dia masuk melewati pintu itu. Dan ketika semua domba masuk, haleluya, maka pintu itu ditutup dengan cara dia tertidur di pintu itu. Haleluya. Sehingga ketika ada orang yang mau mencuri akan salah satu dari domba-domba itu, maka dia tidak bisa melewati pintu itu. Karena di situ ada sang gembala. Di situ ada sang penjaga. Dan siapakah yang menggembalakan Anda dan saya? Dan siapakah yang menjaga Anda dan saya? Haleluya. Haleluya. Dan mereka adalah domba-domba yang mengenali suara akan gembalanya. Dan ketika gembala ini memanggil, maka domba-domba ini mengenali bahwa itu adalah suara gembalanya. Tapi ketika orang asing memanggil, maka domba-domba ini tidak akan mengenalinya. Haleluya. Glory. Ketika tahun Yobel itu datang, ketika sangkakala berbunyi dan setiap budak memiliki hak untuk merdeka, tetapi dia tidak mau memilih untuk merdeka, dia dibawa ke bait itu. Haleluya. Dia ditindik di telinganya dan dia ditandai di sepanjang hidupnya. Apakah itu? Di telinganya dia dicap. Di telinganya dia ditandai. Di telinganya dia ditindik. Ketika Allah memanggil Anda untuk menerima Roh Kudus melalui sebuah pesan, haleluya, melalui khotbah firman, ketika Allah memanggil Anda untuk menerima Roh Kudus dan Anda menolaknya, maka Allah akan menandai telinga Anda sehingga Anda tidak akan pernah ingin mencobanya lagi. Haleluya, telinganya. Maka itu adalah tanda kemurtatan. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman, di hari-hari terakhir akan ada 2 golongan orang. Ada 2 kelompok orang. Yang satu kelompok adalah kelompok yang mendapatkan tandanya Allah, meterai Allah. Kelompok yang lainnya adalah mereka yang mendapatkan tanda binatang. Ada 2 kelompok. Yang ditandai dengan meterai Allah,
yang ditandai dengan tanda binatang. Haleluya. Yang memiliki Roh Kudus, yang tidak memiliki Roh Kudus. Orang benar, orang fasik. Yang mendengarkan firman di zamannya dan mengikutinya, yang mendengarkan firman di zamannya tetapi tidak mengikutinya. Karena ketika sangkakala berbunyi, semua orang mendengar. Ketika William Branham berkhotbah, malaikat berkata, rekam. Dan menyebar ke seluruh dunia. Haleluya. Maka tidak ada alasan tidak mendengar firman yang Tuhan kirimkan, Tuhan berikan di zaman ini. Haleluya. Ketika pastor di sini berkhotbah, haleluya, maka semua yang mengikuti lewat YouTube, lewat radio, bahkan yang hadir di sini lewat Zoom, semua mendengar. Adakah yang tidak mendengar di sini? Semua mendengar. Adakah yang peka di sini? Orang Medan bilang. Adakah yang tuli di sini? Adakah yang tuli di sini? Tidak. Haleluya. Semua mendengar. Dalam bahasa Inggris ada dua kata mendengar. Hear and listen. Listen belum tentu hear. Tapi hear sudah pasti listen. Haleluya. Listen, saya ulangi. Dua kata ini artinya mendengar. Dua kata ini artinya mendengar. Listen belum tentu hear. Are you listening to me? Apakah Anda mendengar? Apakah Anda sedang mendengarkan saya? Ya, Anda sedang mendengarkan saya. Are you hearing me? Belum tentu. Haleluya. I'm listening to the music. Ya, saya mendengarkan musik itu. Listening belum tentu hearing. Tetapi hearing sudah pasti listening. Karena ketika dia listening, dia hanya memakai telinga jasmaninya. Tetapi ketika dia hearing, dia sudah mendengar dengan telinga jasmaninya, kemudian dia bisa menangkap itu, dia mengerti itu, dan dia mengikutinya. Seperti kata yang lain, Brother Branham juga katakan, antara look dan see. Sama-sama melihat artinya, look artinya melihat, see artinya melihat. Saya melihat ke sana, dan di sana ada Sion, ada Rafael dan sebagainya. Saya melihat ke sana. I look toward this side, but I do not see Sion. Saya melihat ke sini, tapi saya tidak melihat Sion. Ya, kira-kira gitu itu. Haleluya. Yang dimaksudkan adalah Anda bisa melihat, tapi Anda tidak mengerti. Anda bisa mendengar, tetapi Anda tidak mengerti. Sangkakala Yobel dibunyikan, semua orang mendengar. Semua orang mendengarkan sangkakala Yobel itu ketika itu dibunyikan. Semua budak yang ada di negeri itu mendengarkan ketika sangkakala Yobel dibunyikan. Ketika firman di zaman ini Tuhan berikan melalui seorang nabi, setiap orang mendengarkan. Semua orang mendengarkan. Tetapi adakah yang mau menerima? Adakah yang mau percaya? Haleluya. Tetapi bagi mereka yang mendengarkan tetapi tidak mau mengikutinya, tidak mau menerimanya, maka mereka akan ditandai dan itu disebut dengan tanda kemurtatan. Haleluya. Maka pada hari ini Anda memakai atau Anda mengenakan salah satu dari tanda tersebut.
Perhatikan bagaimana budak ini dimeteraikan atau diberikan tanda binatang, sehingga dia menjadi budak dosa seumur hidupnya. Tibalah waktunya setiap 7 tahun. Sesudah 6 tahun dia bekerja. Maka di tahun yang ke-7, itu adalah tahun Yobel. Siapapun tahu, itu berbicara tentang kelepasan. Siapapun tahu, itu berbicara tentang kemerdekaan. Siapapun tahu, itu berbicara tentang peristirahatan. Siapapun tahu, itu berbicara tentang rest, perhentian. Di tahun yang ke-7 itu, tidak ada tuayan yang ditanam. Negeri itu, tanah itu, beristirahat. Mereka hanya memungut. Tetapi semuanya berhenti atau beristirahat pada tahun yang ke-7. Pada tahun yang ke-7, tampillah seorang imam yang memperdengarkan bunyi sangkakala. Dan jika seseorang sudah menjadi budak, saya tidak peduli berapa banyak utangnya, ketika dia mendengarkan sangkakala itu dibunyikan, maka dia punya hak untuk merdeka. Anda dan saya punya hak untuk merdeka. Iblis tidak bisa menahan-nahan Anda. Iblis tidak bisa menahan-nahan Anda. Anda punya hak untuk merdeka ketika firman diberitakan. Dan firman itu akan memerdekakanmu. And the truth shall set you free. Itu adalah pralambang sangkakala Injil. Di sepanjang tahun ini, Anda mungkin sudah melayani iblis dan terbelenggu dengan segala jenis kejahatan dan dosa. Tidak peduli apapun yang sudah Anda lakukan. Haleluya. Glory. Tetapi ketika Anda mendengarkan Injil, sangkakala Injil berbunyi, itu adalah tanda bahwa Anda bisa pergi dengan merdeka. Anda bisa pergi dengan bebas. Haleluya. Iman datang dengan mendengarkan firman Allah. Dan di sini firman yang diberitakan, firman yang diperdengarkan adalah Injil sepenuh. Haleluya. Anda tidak perlu lagi terikat dengan dosa. Anda tidak perlu lagi terikat dengan ketidakpercayaan. Haleluya. Anda tidak hanya duduk di sini hanya listener. Anda di sini yang di streaming, yang di YouTube, yang di radio, yang duduk di sini, Anda bukan hanya listener. Anda bukan hanya listener. Seorang yang listener dia, oh ya gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu kata pastor ya. Oh dari sini ya. Maka sesudah ibadah selesai, itu hanya sekedar mendengar. Padahal begitu banyak nasihat, begitu banyak koreksi, begitu banyak teguran, begitu banyak hardikan yang disampaikan. Tetapi Anda hanya listener. Anda bukan sedang mendengarkan radio di sini. Kalau radio iya, pendengar radio, listener to the radio. Tapi Anda melampaui listener. Anda adalah pendengar sekaligus pelaku. Anda tidak mengabaikannya begitu saja. Haleluya. Dan khotbah demi khotbah disampaikan. Firman demi firman disampaikan. Dan ketika Anda akumulasikan semuanya, itu adalah Injil sepenuh. Haleluya. Dan firman yang diberitakan dari tempat ini, firman yang disampaikan dari tempat ini cukup untuk membawa Anda sampai kepada pengangkatan. Firman yang dari manakah saudara-saudariku memperoleh baptisan Roh Kudus? Dari Roh Kudus tentunya kan? Dan bagaimanakah Roh Kudus memeteraikan Anda? Bagaimanakah Roh Kudus memeteraikan Anda? Bagaimanakah Roh Kudus memeteraikan Anda dan saya? Bagaimana? Dari sini.
Dari sini Anda memperoleh meterai Roh Kudus. Haleluya. Siapakah yang selalu berbicara dari sini untuk Anda? Siapakah yang selalu berkhotbah dari sini untuk Anda? Malaikat jemaat. Siapakah malaikat jemaat itu? Pakaiannya Roh Kudus. Bajunya Roh Kudus. Adakah yang bisa melihat Roh Kudus? Saya tidak bisa melihat Roh Kudus. Tapi saya bisa melihat bajunya Roh Kudus. Haleluya. Siapakah yang memeteraikan Anda? Roh Kudus. Bisa lihat Roh Kudus? Tidak bisa lihat Roh Kudus. Siapa yang Anda lihat? Bajunya. Pakaiannya. Lalu kalau ada orang berkata, dia menolak untuk mendengarkan, dipimpin, dia menolak untuk dipimpin melalui firman yang diberitakan dari mimbar ini, bagaimana dia bisa mendapatkan meterai Roh Kudus? Bagaimana bisa dia mendapatkan meterai Roh Kudus? Seorang yang tidak dimeteraikan oleh Roh Kudus hanya tersisa satu, tanda binatang. Oke, kita mulai dari atas. Nabi adalah utusan bagi zamannya. Amin. Nabi adalah Roh Kudus bagi zamannya. Bagi zamannya, Nabi berarti global. Berarti global. Mulai dari Amerika, Asia, Afrika, Eropa, semuanya di zaman tersebut. Nabi adalah Roh Kudus. Utusan itu adalah Roh Kudus bagi zamannya. Sekarang kita turunkan ke ruang lingkup gereja lokal. Kalau pola itu berlaku, Nabi adalah Roh Kudus bagi zamannya, maka di gereja lokal ini, siapakah Roh Kudus bagi gereja lokal ini? Kalau saya turunkan lagi di dalam rumah tangga, keluarga, siapakah Roh Kudus bagi keluarga tersebut? Jika orang tua memiliki anak-anak, siapakah yang menjadi Roh Kudus bagi anak-anak tersebut? Haleluya. Dan saya sedang berbicara tentang waktunya pemeteraian. Waktunya pemeteraian. Di manakah waktunya pemeteraian? Sekarang. Di manakah waktunya pemeteraian? Sekarang. Di manakah penghakiman? Di belakang, sedang dalam perjalanan. Ketika pemeteraian selesai, penghakiman datang. Tetapi mereka yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, mereka diluputkan. Haleluya. Oh, glory. Wahyu 7. Ketika Anda membaca Wahyu 7, seolah-olah Anda melihat 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini, 12.000 dari suku ini. Tetapi bisakah Anda melihat, membaca di antara baris, ada sekelompok kecil yang dimeteraikan yang sebelum 144.000? Oh, glory, haleluya. Yang adalah orang-orang pintu terbuka. Orang-orang yang tidak masuk ke zaman Laodikia. Orang-orang yang berada di luar Laodikia. Yang tidak dipengaruhi Laodikia. Yang mendengarkan sangkakala Yobel. Yang dimerdekakan. Haleluya. Anda dan saya dimerdekakan. Dengan berbunyinya sangkakala Yobel. Haleluya. Ketika angin celaka satu, angin celaka dua, tahan, tahan, tahan. Haleluya. Ketika arti kata tahan adalah akan ada waktunya dilepaskan. Arti kata tahan adalah tiba waktunya untuk dilepaskan. Selama masa tahan, sekaranglah pemeteraian. Selama masa tahan, tahun 2020 masih pemeteraian. Haleluya.
Akan tiba waktunya dan tidak lama lagi kata tahan. Tahan ini akan dilepaskan dan angin akan berembus. Angin akan berembus. Haleluya. Glory. Dan angin ditahan. Dan masa pemeteraian sedang berlangsung antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Haleluya. Pemeteraian sedang berlangsung. Haleluya. Di gereja lokal ini. Pemeteraian sedang berlangsung bagi anak-anak Allah di seluruh dunia. Pemeteraian sedang berlangsung oleh pesan di akhir zaman yang mendatangkan kuasa kebangkitan. Penghakiman sedang menyusul. Haleluya. Di sini seorang yang memainkan. Di sini berjalan seorang yang memeteraikan. Seorang malaikat dengan memegang meterai Allah yang hidup. Haleluya. Ketika sangkakala Yobel berbunyi, memperdengarkan kemerdekaan, liberty, freedom. Haleluya. Haleluya. Maka setiap orang yang mendengarkan bunyi Yobel tersebut, maka Anda dan saya punya hak merdeka dari dosa, merdeka dari ketidakpercayaan, merdeka dari keangkuhan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari segala kutuk. Haleluya. Haleluya. Merdeka. Anda dan saya orang-orang merdeka. Glory. Hai kamu yang letih lesu, kamu punya hak untuk bergairah dan bersukacita. Hai kamu yang bermuram durja, kamu punya hak untuk tersenyum dan berbahagia. Hai kamu yang bodoh, kamu punya hak untuk menjadi orang yang berhikmat. Haleluya. Glory. Tapi orang-orang yang menolak untuk mendengarkan sangkakala Yobel, sangkakala Injil, orang yang menolak untuk naik ke atas bukit untuk melihat ketika matahari terbit, dan seorang yang melihat matahari terbit dan dia meneriakkan kepada orang-orang bahwa kita merdeka, merdeka, kita bebas. Tapi orang yang tidak memperdulikan itu dan menghiraukan itu, maka mereka akan tetap tinggal sebagai orang-orang yang berdosa. Anda adalah orang-orang yang sudah melihat sang anak terbit. Anda adalah orang-orang yang sudah mendengarkan 7 guru berbicara. Ketika ke-7 guru berbicara, memperdengarkan suaranya yang misterius itu, bagi dunia misterius. Sekarang bagi Anda dan saya tidak lagi misterius. Haleluya. Karena ini adalah misteri-misteri kebenaran. Amin. Sedikit lagi saya akan mengakhiri. Banyak orang berkata, seperti yang dikatakan oleh budak laki-laki ini, aku mencintai tuanku, aku mencintai dosa, aku mencintai ini. Segala hal yang dicintainya adalah dosa. Alkitab berkata, kasih Allah tidak pada padamu, jika kamu lebih mengasihi akan dunia ini. Jika kamu mencintai dunia ini lebih daripada aku, maka kasihku, cintaku tidak ada padamu. Oh, Brother Branham, aku tidak bisa berhenti. Aku tidak bisa berhenti untuk tidak melakukan itu. Brother Branham katakan, kamu tidak perlu untuk menghentikan apapun. You don't have to stop nothing. You just come in, it stops itself. Kamu hanya tinggal datang, dengarkan, ikuti, itu akan berhenti dengan sendirinya. Datang, dengarkan, ikut streaming lewat YouTube, dengarkan radio, ikut Zoom, dengarkan, tonton, datang, dengarkan, itu akan berhenti dengan sendirinya.
Terus menerus mendengar dan mendengar, bukan jadi pendengar radio. Bukan jadi penonton. Haleluya. Mendengarkan, mengikuti, melakukan, praktek terus. Anda tidak perlu menghentikan apapun. Anda tinggal datang saja, itu akan berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan rest. Roh Kudus memberikan perhentian. Oh, Brother Branham, aku suka sekali, aku mencintai apa yang dilakukan iblis, sehingga aku bisa melakukan hal-hal ini. Aku mencintai hal-hal ini. Aku sangat mencintai Tuanku. Haleluya. Dan kemudian Brother Branham berkata, jika engkau mencintai Tuhanmu itu, maka Tuhanmu itu yang adalah iblis. Maka Tuhanmu itu yang adalah iblis. Dia akan membawamu ke hadapan para hakim, akan membawamu ke pintu itu. Ke pintu itu, siapakah pintu? Yesus Kristus. Sebuah pintu kutempatkan di hadapanmu. Kapankah tanda binatang itu datang? Di zaman ini ketika pintu yang terbuka ditempatkan. Tanda binatang, this final marking of the beast. Bawa dia ke pintu itu adalah Kalvari. Tuannya akan menindik dia dengan alat penusuk. Apakah maksudmu, Brother Branham? Jika Anda mendengarkan kebenaran Injil dan Anda menolak untuk berjalan di dalamnya, maka Allah menandai telinga Anda, di mana Anda tidak akan pernah mendengarnya lagi. Anda sudah menyeberang garis antara hidup dan maut, between life and death. Anda akan berjalan terus dengan organisasimu, dengan denominasimu. Haleluya, karena Anda di dalam kalangan pesan. Anda tidak punya merek denominasi organisasi, tetapi pikiranmu lah yang menjadi organisasimu. Pikiranmu lah yang menjadi denominasimu. Dan itu adalah seterunya Allah. Anda akan melayani Tuhan itu selama-lamanya. Sangkakala itu berbunyi, maka dia bisa pergi dengan merdeka. Itu adalah kasih karunia-Nya Allah. Itu adalah tahun Yobel. Completion. Penyelesaian. Harinya dosa sudah selesai, saudara. Saya beritahu setiap orang yang melayani dosa, yang di kaset, berbicara tentang Anda dan saya. Hadirin yang terlihat, hadirin yang tak terlihat. Setiap orang yang melayani dosa, harinya dosa sudah selesai. Yesus dulu telah mati. Anda tidak harus melayani dosa lagi. Anda tidak harus lagi menundukkan diri Anda kepada kredo-kredo dan denominasi-denominasi. Dia yang sudah dibuat merdeka oleh Sang Anak, sungguh dia telah merdeka. Jika Anda ingin pergi dengan merdeka dan dimerdekakan di dalam Sang Anak, haleluya, maka lepaskanlah semua hal-hal ini dan layanilah Tuhan. Maka, tapi jika engkau tidak mau, maka Tuhanmu itu yang adalah iblis, haleluya, siapapun yang Anda yang layani, haleluya, maka sebuah tanda akan ditaruhkan di telinga Anda tidak akan pernah bisa mendengarnya lagi, sekalipun kapanpun, jikalau Allah pernah berbicara ke dalam hatimu untuk datang, inilah waktunya, karena Anda sudah menolaknya, maka Anda menerima tandanya. Anda dikeraskan dari kebenaran itu.
Itulah meterai iblis, itulah tanda binatang. Apakah yang dilakukan oleh tanda binatang? Apakah yang dilakukan oleh tanda binatang? Menempatkan Anda kembali kepada faham Romanisme, faham denominasi. Anda tidak akan pernah bisa masuk dan bisa merdeka dan melayani Tuanmu itu selama-lamanya. Disitulah tanda binatang itu. Itu keras sahabat-sahabat, itu memotong, haleluya. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Itu adalah pralambang di perjanjian lama yang menjadi bayangan. Yang adalah bayangan perihal mendengarkan Injil kabar baik tersebut. Di mana Anda merdeka, Anda tidak harus terbelenggu lagi. Anda mutlak merdeka di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan. Tidak ada lagi kefasikan. Tidak ada lagi akar pahit. Haleluya. Anda merdeka dari semuanya itu. Tidak ada lagi persungut-sungutan. Anda merdeka dari semuanya itu. Tidak ada lagi ketersinggungan. Anda merdeka dari semuanya itu. Tidak ada lagi ketidaktahuan. Anda merdeka dari semuanya itu. Tidak ada lagi kebodohan. Anda merdeka dari semuanya itu. Anda yang mengasihi dunia, Alkitab berkata, kasih Allah tidak ada padamu jika kamu mengasihi dunia ini. Di tahun yang ke-7 ketika sangkakala Yobel berbunyi, ketika dia menolak untuk mendengarkan sangkakala Yobel tersebut, maka dia ditandai masuk ke Yobel yang berikutnya. Mau berapa kali pun sangkakala Yobel berbunyi, sekalipun dia mendengar, dia tidak akan bisa merdeka. Karena ketika kesempatan datang kepadanya, dia menolak untuk mendengar, sekalipun mendengar. Menolak untuk mendengar, sekalipun sudah mendengar, dia diberikan tanda, telinganya ditindik, karena telinga adalah untuk mendengar. Makanya yang berikutnya Anda tahu, apa yang diajarkan oleh Brother Branham, tiba waktunya Anda akan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang tidak bisa bertobat. Berapa banyak Anda berkhotbah? Berapa banyak firman disampaikan? Apa yang dikatakan Brother Branham? Itu adalah tarikan ketiga. Apa yang sedang berlangsung sekarang? Pemeteraian. Siapa yang dimeteraikan? Anak-anak Allah. Anda dan saya. Bagaimanakah Anda dimeteraikan? Roh Kudus memeteraikan Anda dan saya. Di manakah dia sekarang sedang berada? Untuk gereja lokal ini. Di sini dia sedang berada. Terus memeteraikan Anda. Dengan khotbah demi khotbah. Haleluya. Tetapi bagi mereka yang di luar dari meterai Roh Kudus, mereka ditandai dengan tanda binatang. Sekalipun Injil diberitakan bagi mereka, akan tiba waktunya. Apakah itu sekarang? Apakah sekarang waktunya Tuhan-Tuhan? Apakah ini sekarang waktunya Tuhan-Tuhan? Waktunya sudah semakin dekat. Maka Injil akan diberitakan, maka orang tidak akan bisa bertobat ketika Injil didengarkan. Ketika Injil diperdengarkan, ketika Injil diberitakan. Jika kesempatan ini ada bagi saudara-saudari semuanya, jika tahun 2020 masih ada, dan pastor kita sudah memperingatkan kita, masih ada 5 bulan, 4 bulan ke depan. Haleluya. Jika Anda sudah melihat apa yang sedang berlangsung sekarang. Glory, haleluya. Ketika Anda melihat situasi semakin diperketat. Oh, glory, haleluya. Tidakkah itu waktunya, itu adalah tanda bagi Anda? Tidak adalah itu adalah waktu yang sedang Anda nanti-nantikan? Tidakkah Anda mengawasi waktu Anda? Tidakkah Anda sedang melihat jam sekarang? Haleluya. Tidakkah Anda sedang berdiri dengan karangan bunga Anda? Tidakkah Anda sedang melihat kepulan asap itu sekarang? Apakah Anda sudah mendengarkan derap kaki langkah kuda itu? Sudahkah Anda mendengarnya? Walaupun belum sampai di depan Anda, sudahkah Anda mendengarnya? Sudahkah Anda melihat kepulan asap? Sudahkah Anda melihatnya dari kejauhan? Apakah Anda berdiri dengan tenang? Haleluya. Apakah Anda tetap melihat jam Anda? Jam berapakah sekarang? Pukul berapa sekarang kan Tuhan? Apakah ini waktunya? Haleluya. Akan tiba waktunya angin akan dilepas. Oh, waktunya tahan akan selesai. Haleluya. Dan waktunya pulang akan segera tiba bagi mempelai wanita. Tapi sekarang Anda dimeteraikan oleh Roh Kudus. Haleluya. Terpujilah Tuhan.
Bless you, brother. Haleluya. Tuhan berkati umatnya Allah yang mengagumkan. Haleluya. Anda adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amen. Tuhan, haleluya. Anda diberkati semuanya. Amin, puji Tuhan. Inilah waktunya pemeteraian dan inilah waktunya ketika dua kelompok itu sedang berjalan bersama-sama di muka bumi pada saat ini. Dimeteraikan sekarang, jangan berpikir dimeteraikan nanti. Sekarang mereka dimeteraikan. Baik oleh meterai Allah yang adalah baptisan Roh Kudus ataupun dimeteraikan oleh tanda binatang. Bahkan mereka yang di luar sana pun tidak mengerti apa itu tanda binatang. Dan mereka ingin menerapkan itu nanti. Tidak, itu berlangsung sekarang. Bahkan mungkin di kalangan pesan pun mereka berpikir itu nanti. Tidak, itu sekarang. Dan bahkan mungkin sebagian orang di kalangan kita pun berpikir, saya mengenakan meterai Allah. Bagaimana mungkin Anda mengenakan meterai Allah, tetapi pemikiranmu mencoba untuk menentang firman Tuhan dan khotbah dan pelayanan yang ada di mimbar yang dipercayakan oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin itu adalah meterai Allah? Dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang sangat dikasihani. Dan sebenarnya Tuhan ingin untuk mereka bertobat, tapi mereka tidak mampu bertobat. Dan akan ada banyak orang yang seperti itu. Itu sebabnya waktunya untuk merenungkan dengan baik dan mempertimbangkan segala sesuatu yang sudah diperdengarkan dan buka hatimu supaya dia masuk. Dan ketika ia masuk dalam hatimu, maka semuanya akan berakhir. Segala pekerjaanmu akan selesai karena Anda masuk dalam perhentiannya Tuhan. Dan disitulah pemeteraian Roh Kudus berlangsung. Kamu dimeteraikan sampai kepada hari penebusanmu. Yaitu ketika tubuh ini akan diubahkan. Kita sedang di dalam proses. Jangan pernah ada setitik pun menentang pelayanan Roh Kudus. Amin. Jangan pernah ada komplain dan sungut-sungut atas pelayanan Roh Kudus. Itu bukan meterai Allah. Anda tidak bisa mengatakan itu meterai Allah. Tapi dari mulutmu dan pemikiranmu, Anda menentang firman. Anda menentang kebijakan Roh Kudus. Anda menentang apa yang disampaikan dari mimbar. Anda menentang apa yang sedang dilakukan Roh Kudus. Baik bagi jemaat, baik di dalam pelayanan keluar, dan lain sebagainya. Itu bukan meterai Allah. Itulah penafsiran yang keliru. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma pasal 10. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itulah kerinduan dari seorang yang dimeteraikan Roh Kudus. Dan saya percaya seorang yang dimeteraikan Roh Kudus ingin melihat orang-orang yang dikasihinya diselamatkan. Orang-orang sebangsanya diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tidak seturut dengan pengenalan, tidak seturut dengan pengetahuan. Rasul Paulus bisa memberikan kesaksian karena dia dulunya adalah bagian dari orang-orang ini. Sehingga tidak ada yang perlu mengajari Rasul Paulus. Dia dulunya adalah bagian dari orang-orang yang dimaksudkan. Tetapi yang oleh kasih karunia, oleh lawatan tiang api, dia dibebaskan. Dan menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang diubahkan, dan dia berusaha untuk menyelamatkan seisi bangsanya. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Alkitab, kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Disinilah problem yang sering berlangsung di dalam hari-hari kehidupan orang-orang yang mengklaim dirinya orang percaya.
menegakkan cara berpikirnya sendiri. Bukan menegakkan firman yang sudah dikhotbahkan. Menegakkan firman yang sudah diajarkan. Tapi menegakkan cara berpikirnya sendiri, memakai khotbah, memakai firman untuk pembenaran dirinya sendiri. Dan saya mau katakan, itu adalah ciri tanda binatang. Apakah benar demikian? Ya. Karena Katolik Roma berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri. Memakai nas kitab suci, tapi yang dimanipulasi, diselewengkan, disalah mengerti, dan sengaja disalah mengerti. Sama seperti yang Brother Branham katakan kepada para pendeta-pendeta besar di Amerika di zaman dia tahun 1950-an. Apa yang dikatakan oleh Brother Branham? Brother, bukankah itu tidak ada nas kitab suci yang mendukung? Apa jawab para pendeta-pendeta besar ini? Memang betul Brother Branham, kami tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman. Tapi apa boleh buat, itulah yang sudah kami ajarkan selama sekian tahun lamanya. Gak mungkin dirubah. Lihat, apa yang dilakukan oleh para pendeta ini? Menegakkan kebenarannya sendiri. Apa itu? Tanda binatang. Dan apakah mereka bukan orang yang sungguh-sungguh? Apakah mereka bukan orang yang baik? Mereka sungguh-sungguh. Mereka orang-orang yang nice man. Mereka orang-orang yang baik. Tapi lihat, tanda binatang. Jika Anda menegakkan kebenaranmu sendiri, itu akan menuntun dirimu kepada faham Roma. Ya, itulah sebabnya Tuhan inginkan kita memiliki pikiran Kristus. Karena pikiran manusia yang fana adalah seterunya Tuhan. Dan itulah ciri meterai Allah, baptisan Roh Kudus. Amin. Dia tidak berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri. Dan bagaimana perilaku seorang yang tidak berusaha untuk menegakkan pikirannya sendiri? Dia akan mendekat kepada karunia. Dia akan mendekat kepada firman. Dia bukan menjauh dari karunia. Menjauh bukan berarti Anda satu lokasi di Medan bersama saya. Anda di Medan atau Anda pun di tempat manapun, tidak ada perbedaan. Mendekat adalah senantiasa setuju. Seperti kalau Anda katakan amin. Amin artinya adalah setuju. Dan jika Anda setuju, maka tidak ada setitik pun penentangan di situ. Jika Anda setuju, tidak akan ada setitik noda pun penentangan di situ. Selain mensupport total. Seperti Yosua dan Kaleb. Lihat ketika Tuhan suruh Musa untuk mengambil perempuan Ethiopia. Siapa yang menentang? Harun dan Miriam. Lihat di Bilangan pasal 16. Siapa yang menentang Musa? Orang-orang kenamaan dari suku Yehuda, dari Lewi. Para imam. Imam yang mengurapi adalah Musa. Atas perintah Tuhan. Tapi lihat siapa yang memberontak Musa. Imam. Bisa bayangkan? Bisa Anda renungkan? Siapa yang memberontak pastornya? Jemaat. Betul nggak? Apa itu? Ciri tanda binatang. Anda harus paham yang namanya meterai Allah dan mana tanda binatang. Tanda binatang dituliskan di Wahyu 13. Tanda binatang. Betul kan? Semua yang ada di kitab Wahyu harus ada di kitab Kejadian. Anda temukan kata tanda pertama kali di mana? Kitab Kejadian. Kain ditandai. Kain manusia atau binatang? Manusia. Apa yang dikatakan di Wahyu 13? Tanda binatang 666 adalah bilangan manusia. Angka manusia, bukan komputer. Bukan barcode. Bukan microchip dan lain sebagainya. Tanda dikenakan kepada Kain. Siapakah Kain? Anak Adam?
anak si ular. Siapakah ular? Binatang. Jadi gabungkan kedua ayat ini. Tanda, binatang, manusia. Berarti Kain memiliki tanda yang pertama, anak binatang. Jadi ciri daripada tanda binatang adalah seperti Kain. Seperti apa ciri Kain? Membunuh, berdusta, apalagi marah, murka, memakai pemikirannya sendiri tentang bagaimana mempersembahkan korban kepada Allah, menegakkan kebenarannya sendiri. Betul? Dan lain sebagainya. Itulah tanda binatang. Jadi kalau ingin tahu seperti apa penerapan tanda binatang, lihat si Kain. Kalau Anda nggak bisa melihat si Kain, Anda nggak akan bisa melihat perbandingannya. Dan ini sangat penting karena kita di masanya pemeteraian. Dan meterai ketujuh adalah meterai akhir zaman. Jadi di akhir zaman Anda harus dimeteraikan oleh meterai ketujuh. Atau Anda dimeteraikan oleh tanda binatang. Karena hanya ada 2 tanda. Itulah sebabnya di dalam gereja lokal pun akan ada yang mengenakan tanda binatang. Anda harus paham itu. Jadi supaya waktumu nggak sia-sia beribadah, jangan pernah ada setitik pun penyangkalan dan penolakan dan penentangan terhadap pelayanan. Kalau tidak mengerti, berlutut dan berdoa. Dan dekati karunia untuk mendapatkan pengertian. Amin. Bukan menjauh. Itu hanya akan membawa Anda binasa. Sekarang mungkin Anda nggak merasakan apa-apa. Sama seperti kalau Anda sehat secara jasmani. Tenang-tenang aja, aman-aman aja. Aku sehat, aku kuat. Iya, tapi kalau Anda udah dilanda sakit, baru Anda teler. Mana yang kemarin sehat kuat? Ya itulah, itu kemarin, sekarang aku hari inilah. Kalau belum ngerasa memang nggak bisa orang ngomong. Betul nggak? Sama seperti yang saya alami ini. Saya berusaha untuk berdiri tegak ini, makanya ngomong pun agak harus hati-hati saya. Jangan sampai melantur. Ya kan? Karena ini masih 90% ini. Saya harus pastikan bahwa sel otak saya bekerja lurus. Haleluya. Itu kalau Anda nggak ngalami, maka susah untuk membayangkan. Tapi saya mohonkan, saya sarankan, dan saya ingatkan. Jangan sampai mengalami nanti di masa tribulasi besar. Karena yang masuk ke sana adalah yang mengenakan tanda binatang. Tapi yang mengenakan tanda Allah, meterai Allah, akan naik ke pengangkatan. Sebelum tribulasi besar datang. Jadi ini waktunya untuk kita menggenjot diri. Amin. Ini waktunya untuk bekerja keras. Melakukan setiap apa yang dituntut oleh firman Tuhan di akhir zaman. Dan hanya kepada mereka yang memiliki meterai Allah yang akan bisa menggenapkan seluruh janji-janji Allah. Ingat apa yang dikatakan oleh Brother Branham. Melalui anggota-anggota mempelai wanita, firman Allah yang dijanjikan bagi zaman ini akan tergenapi. Dan siapakah anggota-anggota mempelai wanita? Mereka yang mengenakan meterai Allah. Amin. Jadi bagaimana brother mereka yang keluar-keluar? Ingat ciri tanda binatang. Ingat ciri tanda binatang. Dan apakah mungkin mereka yang mengenakan tanda Allah akan bersekutu dengan mereka yang mengenakan tanda binatang? No way. Dan dua-duanya ada di muka bumi saat ini? Ya, dua-duanya sedang berjalan bersama-sama. Di muka bumi, bumi yang sama karena hanya ada satu bumi. Nggak ada 2 bumi. Kalau ada 2 bumi, Tuhan sudah pisahkan. Dan tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi bisa Anda bertelepon atau berkomunikasi atau say hello, nggak akan ada lagi. Hanya ada satu bumi. Dan di bumi yang sama, 2 kelompok sedang berjalan bersama-sama. Yang problem adalah yang menyangka mengenakan tanda Allah. Padahal tanda binatang. Tanda binatang adalah ketidakpercayaan. Betul? Apakah ketidakpercayaan? Dosa adalah ketidakpercayaan. Dosa adalah melenceng dari target.
Jadi semuanya itulah ciri-ciri tanda binatang. Sama seperti saudara melihat dirimu sekarang. Sister demam enggak? Enggak kan? Bisa lihat ciri-cirinya? Bisa. Enggak terasa apa-apa kan? Nah, berarti enggak demam. Betul enggak? Kalau saya merasakan saya bukan demam, tapi sekarang saya agak sedikit oyong. Tensi saya normal. Suhu saya normal sekarang. Tapi saya tahu ada sesuatu yang belum beres di dalam tubuh saya. Kenapa? Anda bisa merasakan itu secara tubuh jasmani. Secara tubuh spiritual pun Anda bisa merasakan. Ketika Anda mulai ngomong mengucapkan sesuatu yang menentang firman, menentang pelayanan di sini, Anda tahu ciri apa itu? Anda tahu ciri-ciri apa itu? Tidak usah melawak. Amin. Tidak usah berguyonan. Anda tahu Anda sedang di posisi yang mana. Brother Brian bilang, kita harus hentikan playing church, gereja yang main-main. Kita harus masuk menghadapi realita yang sesungguhnya. Lihat realita kita yang sesungguhnya. Saya merindukan karunia-karunia bekerja. Saya merindukan karunia-karunia rohani bekerja di tengah-tengah kita. Saya merindukan mujizat kesembuhan berlangsung. Amin. Ya, tapi kita jarang melihat. Inilah realita. Dan saya tidak mau main-main dengan semuanya itu. Mana janji Allah? Mana janji Tuhan? Walaupun itu bukan menjadi pembuktian yang mutlak. Karena Matius 24:24 juga melakukan hal yang sama. Tapi sebagaimana itulah janji Tuhan, saya rindu itu ada. Haleluya. Mana peristiwa Ananias dan Safira? Itu realita. Dan saya tidak mau main-main dalam hal itu. Saya ingin melihat hal itu terjadi. Amin. Ya, itulah gereja yang tidak main-main. Apa yang dijanjikan dan apa yang belum dilihat Tuhan nyatakan. Karena itulah janji. Tuhan janjikan bulir yang matang, gandum yang matang. Mana janji itu Tuhan? Saya ingin melihat orang-orang di sini matang dan dewasa. Suami-suami yang matang, istri-istri yang matang, para pengerja yang matang. Haleluya. Itu bukti bahwa kita nggak mau main-main. Apa yang sudah dipatrunkan harus terselesaikan. Orang membangun rumah main-main, nggak diplester pun nggak apa-apa. Yang penting kan udah bisa, nggak kena cahaya matahari, nggak kena panas, nggak kena hujan. Itu orang membangun rumah yang main-main atau kurang dana. Antara dua itu. Bisa nanggap? Tapi orang yang serius, yang sungguh-sungguh, nggak dicat, nggak diplester, dia nggak katakan itu rumah. Dia harus melihat rumah itu komplit sesuai dengan blueprint. Dan dia tidak akan pernah puas kalau itu tidak terselesaikan. Dan jika ada orang yang puas seperti itu, ya kemungkinan dua, kurang dana atau main-main. Asal. Buang semua pemikiran yang asal-asalan. Kalau Tuhan sudah berjanji, kita berperkara. Di Yesaya 30. Kita harus konferensi dengan Tuhan. Desperasi. Itu ciri meterai Allah. Tanda binatang, dia tidak terlalu peduli dengan semuanya itu. Aku udah rajin baca Alkitab, baca khotbah Nabi. Aku rajin ibadah. Dan rambutku sudah panjang, rok panjang. Anda pikir itu sudah cukup? No, itu tidak cukup. Anda gereja main-main. Tuhan kehendaki kedewasaan. Ya. Apa yang sudah dikatakan nas kitab suci, apa yang dikatakan oleh Brother Branham, Anda berusaha untuk memanifestasikannya. Itulah gereja meterai Allah. Haleluya. Jadi Anda bisa lihat ciri-ciri itu di dalam dirimu masing-masing. Dan Anda tidak bisa main-main. Anda bisa lihat ciri-cirinya di dalam dirimu masing-masing. Bisa nanggap? Dari mana? Dari penyingkapan firman.
Dari penyingkapan firman. Anda tahu pusing saat ini atau tidak pusing, Anda bisa merasakan. Aldo, pening saat ini kepalamu? Enggak kan? Ya kan emang enggak pening. Coba kalau lagi pening saya tanya, pening? Ya pening berarti. Ya, berarti Anda tahu perbedaannya kan? Jika tubuh jasmani bisa tahu perbedaannya, tubuh spiritual pun sama. Dan jika Anda pening secara tubuh jasmani, contoh pening, obatnya hanya satu, tidur, coba tidur 1 jam. Atau minum obat contoh. Anda menolak semuanya itu, Anda berlagak, saya nggak pening kok, nggak pening, saya sehat kok. Lihat ini. Anda sedang main-main. Amin. Dan saya yakin tubuh jasmani kayak gitu, nggak ada yang mau main-main. Aku lagi sakit perut, waduh, nggak tahan lagi, minumlah obat, apa namanya? Yang supaya nggak mencret lagi, menstop. Nah, seperti itu. Oh enggak, saya aman-aman aja Kak, aman-aman. Oh, kerjalah terus. Nyusahin kawanmu nanti itu. Bisa nggak saya maksudkan? Jika Anda tidak bisa main-main dengan tubuh jasmanimu, kenapa banyak orang yang main-main dengan tubuh spiritual? Renungkan hal itu. Renungkan hal itu. Saya selalu ingatkan dan terus ingatkan. Karena yang natural menggambarkan yang spiritual. Yang natural menggambarkan yang spiritual. Hari ini pun Anda bisa mendeteksi dirimu. Ketika melihat Brother Daniel berkhotbah. Ketika melihat saya menyampaikan seperti ini. Apakah Anda 100% positif terhadap saya? Ataukah 95% memandang saya dan mendengar suara saya? Bisa nangkap? Anda yang di streaming, Anda yang di Zoom, Anda yang di YouTube, Anda tidak bisa membohongi dirimu. Jadi kalau Anda ingin tahu seperti apa gereja yang tidak main-main, adalah gereja yang ingin melihat realitanya Allah. Dan fakta. Sehingga hidupmu bukan sedang membohongi dirimu sendiri. Tuhan tak bisa dibohongi. Dirimu sendiri pun tak bisa dibohongi. Tapi banyak orang yang main-main terhadap dirinya sendiri. Mencoba untuk mendustai dirinya sendiri. Dia lagi pening, dia bilang saya enggak pening. Dia lagi bermasalah lambungnya, sudah 5 kali masuk toilet, dia bilang aman-aman saja. Itu sudah membohongi namanya. Tubuhmu enggak bisa dibohongi. Aman perutmu, aman. 5 menit kemudian, mana toiletnya? Lihat, tubuhmu tak bisa dibohongi. Kalau tubuhmu sehat, akan memanifestasikan dirinya sendiri. Kalau tubuhmu lagi tidak sehat, akan terlihat di dalam manifestasinya. Spiritual pun sama. Haleluya. Pastikan meterai Allah atau tanda binatang. Dua-duanya sedang berjalan bersama-sama. Haleluya. Praise the Lord. Hanya ada 2 spirit. Hanya ada 2 roh. Roh Allah, roh setan. Dua-duanya memiliki sifat dan karakteristik yang saling bertolak belakang. Tidak bisa sama. Jadi kenali, karena pohon dikenal dari buahnya, dan biarlah kita naikkan dan tegakkan senantiasa kebenaran Tuhan, dan singkirkan kebenaran pribadi. Biarlah kebenaran Tuhan ditegakkan, maka kebenaran itu akan membenarkan dirimu dan kamu akan dijadikan kebenarannya Allah di dalam Kristus. Rasul Paulus katakan di kitab Korintus. Maka itulah ciri seorang yang mendapatkan meterai Allah. Terpujilah nama Tuhan. Banyak orang bilang, oh Bapak itu orangnya rendah hati. Oh Bapak itu orangnya baik loh. Mau sebaik apa Anda, mau serendah hati apa Anda, tes dengan firman. Firman yang tersingkap. Maka Anda akan tahu dia rendah hati atau tidak. Bisa nangkap? Banyak orang bilang, dia orangnya rendah hati loh. Baik, temukan dia dengan saya akan testing dengan firman. Kalau dia menyangkal firman yang saya sampaikan, padahal itu ada,
maka dia bukan rendah hati. Lihat, dia mencoba untuk membohongi dirinya. Dia mencoba untuk membenarkan dirinya. Jadi, seorang memiliki meterai Allah, seorang memiliki tanda binatang. Ciri-cirinya nampak dan terlihat. Be very careful. Jadi sangat berhati-hatilah untuk hal itu. Jangan membodohi dirimu, jangan jadi jemaat yang main-main. Serius dan sungguh-sungguh. Jika Anda tahu masih kurang, berlutut, berdoa, mohon. Dan dekati karunia. Jangan menjauh dari karunia. Dekati firman Tuhan dan makan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Praise the Lord. Amen. Yang di dalam sini pengennya berteriak, tapi tubuh tidak bisa dibohongi. Jadi lebih bagus menyesuaikan diri saja. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Tapi waktunya segera tiba, segala sesuatunya akan pulih dan normal lagi. Terpuji nama Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, sister. Kuserahkan hidupku. Giving my life away. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Serahkan hidupmu kepada Dia. Penyerahan bukan hanya sekali, senantiasa. Sama seperti Rasul Paulus katakan, mati bukan sekali, tapi setiap hari aku mati. I die daily. Kan diperbaharui bukan sekali, tapi diperbaharui terus dan terus. Sampai kita akan sampai kepada pengubahan tubuh, penebusan yang sepenuhnya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebuah penglihatan bagiku, seperti segalanya bagiku, ku rasakan sengsaranya, pengampunan di nafas akhirku. Kini ku tak lagi. Amen. Berubah dari kepompong menjadi kubu-kubu. Glory Jesus. Berubah dari duri menjadi daun. Dan beri yang telah Dia beri. Oh, serahkan hidupmu, saudara-saudara yang terkasih. Layani Dia dengan sungguh. Ku serahkan hidupku. Amen. Meletakkannya di altar, diusrahkan. Haleluya. Panku terkecil dapat ku
Tuhan Roh Kudus Kau berikan. Pengampunan dan penebusan oleh darah Kau nyatakan bagi umat-Mu. Jika ku lupa, Oh yes Lord. Amen. hatiku Untunganku hidupku miliknya untuk selamanya. Oh, thank you Lord. ku serahkan Hidupku meletakkannya di altar, serahkan kehidupanku. Amen Lord. Inilah hidup kami Tuhan. kecil dapat ku berikan segalaku. Di sini berdiri, Ku serahkan hidup. oh now I'm giving my life away. Now I'm giving my life away, laying it down on the altar. Now I'm giving my life away. The very least I can offer is my own. So here I stand today, giving my life away. Oh, sekali lagi, now I'm giving my life away. Berikan hidupmu sepenuhnya untuk melayani Dia. Oh, di bawah tandanya Allah, baptisan Roh Kudus atas jiwamu. Haleluya. Laying it down on the altar. Now I'm giving my life away. The very least I can offer is my love. So here I stand today, giving my life away. So here I stand today, Lord. Amen. So here I stand today, giving my life away. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.